Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau nyeritain lagi kisah horor yang mana kali ini ditulis oleh seseorang yang sebut aja namanya Gito. Jadi di ceritanya ini nyeritain tentang Gito dan temennya yang sebut aja namanya Bowo, yang pergi nangkep kodok di malam hari. Tapi ternyata kejadian yang gak diduga menimpa mereka, atau lebih tepatnya menimpa si Bowo itu. Ya udah, buat kalian yang pengen tahu spesifik yang kayak gimana, tonton sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udah, kita langsung aja mulai. Sekitar tahun 2000-an, umur Gito baru belasan tahun, dimana waktu itu masih aktif kumpul sama teman-teman sebaya. Rumah Gito berada di kampung X yang gak terlalu besar, dengan jumlah penduduk yang hanya di bawah 5.000-an jiwa. Kampung Gito dikelilingi sawah yang mayoritasnya ditanami berbagai palawija kayak padi, jagung, kacang-kacangan, dan yang lain. Pas tanaman padi berumur 2 bulan atau ketinggian cuma di bawah lutut, disitulah hal yang paling mengasyikan, yaitu berburu kodok atau katak. Hasil buruan biasanya mereka masak rame-rame di depan rumah seseorang. Kadang di jalan kampung yang jam malam biasanya udah sepi orang lewat. Gito dan temennya yang sebut aja namanya Bowo udah terbiasa berburu kodok di malam hari. Berbekal lampu senter dengan baterai dari aki yang terangnya bisa mencapai puluhan meter, juga awet tahan lama. Gak lupa dengan bekal rokok dan kopi yang sudah dibungkus dari warung guna ngangetin badan. Gito gak tahu ataupun gak punya firasat buruk dengan kejadian malam itu. Bahkan kejadian itu udah ngebuat temen deketnya jadi gila. Awal cerita, di siang hari mereka udah berencana buat berburu katak pada malam hari. Mereka udah sepakat buat berburu seperti biasanya. Wo, berangkatnya kita nyusurin pinggir desa aja dulu. Siapa tahu di pinggir sungai banyak kataknya. Oke, Jawab Bowo singkat. Aslinya ini pakai bahasa Jawa ya. Seperti di kampung-kampung lain, kebanyakan pohon bambu tumbuh di pinggir kampung layaknya pagar bagi kampung tersebut. Kadang pohon-pohon bambu yang terkena angin memang ngeluarin suara-suara yang bikin kita kaget dan was-was. John, pas turun ke sungai, tiba-tiba badan gua merinding ya. Lu merinding juga nggak? Bowo noleh kanan kiri dan gosok-gosokin bulu kuduknya biar gak berdiri. Disitulah Bowo ngerasa ada hal aneh. Alah, biasa aja lu, Wo. Kayak gak pernah pergi ke tempat-tempat kayak gini. Kalau lagi berburu, emang harus gak banyak bicara, karena nanti kata-kataknya sembunyi. Dari kejauhan, di atas batu besar di tengah sungai di dekat pohon asem yang besarnya 10 kali dari tiang listrik yang ada di pinggir jalan kampung, meski agak-agak samar, Gito yakin ada sesuatu di atas batu itu. Konon, pohon asem itu udah ada waktu neneknya masih kecil. Ternyata bener, bayangan hitam pekat kayak orang duduk jongkok tepat di atas batu itu mulai tertawa pelan. Udah yuk, naik ke darat. Ganti nyari ke sawah aja. Ajak Bowo buat pindah tempat pencarian. Karena sepertinya dia juga ngeliat ke arah dan ngedenger apa yang ada di atas batu itu. Emang di sini kayaknya katak cuma sedikit. Sambil mempercepat langkah kaki buat ninggalin sungai, dengan diikuti Bowo di belakangnya. Semakin menjauh mereka dari sungai, semakin keras juga tahu bayangan misterius yang ada di atas batu itu. Sampai terbahak-bahak yang mungkin nertawain mereka berdua karena agak ketakutan. Sampai suara tawa itu lenyap gak berbekas bagai ditelan malam. Setibanya di sawah, mereka mulai sibuk ngelakuin pencarian lagi. Sebenarnya banyak banget gangguan-gangguan makhluk halus di sawah pada malam hari. Kadang cuma sekelebat bayangan yang cuma mondar-mandir dari kejauhan, suara-suara manggil dari jauh, banaspati yang terbang kesana kesini, tapi gak ngedekat. Gito dan Bowo udah terbiasa dengan hal itu. Tapi lain dengan aura bayangan di atas batu yang berada di sungai tadi. Ternyata kengerian gak sampai di situ aja. Hal dimana dari cerita seram ini dimulai adalah pas mereka beranjak pulang ke kampung. Udah dapat banyak, Wo. Pulang yuk. Kata Gito sambil nimbang-nimbang. Ya udah, ayo. Kelihatannya juga udah larut malam. Jawab Bowo sambil berjalan bareng di samping Gito. Emang mereka berburu jam 8 malam dari rumah. Pas udah deket kampung, suara lolongan anjing pun bersaut-sautan
gak henti-hentinya. Gito pikir lolongan anjing itu adalah anjing yang kelaparan di malam hari. Ternyata Gito salah. Anjing menggonggong di tengah malam itu karena dia ngeliat orang asing atau ngeliat hal-hal gaib. Setibanya di pinggir kampung, lolongan anjing pun masih bersaut-sautan. Ada sebuah kandang sapi salah satu warga yang memang dibikin di pinggir kampung agar bau kotorannya gak nyengat ke tetangga. Di dekat pohon bambu kandang kecil yang kira-kira muat 4 ekor sapi, dengan penerangan lampu agak redup, kelihatan wanita dengan baju putih kusam, rambut putih panjang. Di dekat perapian yang cuma keluar asap untuk mengusir nyamuk-nyamuk bagi sapi. Gito dan Bowo sontak kaget lihat wanita itu. Jaraknya kira-kira cuma 10 meter. Wanita itu natap ke arah mereka sambil tertawa cekikikan, gak ada henti-hentinya. Seluruh badan Gito kaku. Mungkin Bowo juga ngerasain hal yang sama. Wanita itu terbang ke atap kandang, lalu terbang lagi ke pohon bambu. Berpindah-pindah tempat, cepet banget. Sampai gak tahu mata mereka harus ngikutin kemana lagi dia pergi. Yang Gito takutin, tiba-tiba dia berada di belakangnya, nyekek atau berbuat hal lain yang bisa nyelakain. Gito nyoba ngedipin mata beberapa kali, berharap wanita itu hilang di hadapan mereka berdua. Itu pesan bapaknya, kalau ketemu hantu atau lihat hantu, dipin aja mata, pasti dia bakal hilang. Tapi tetap aja hantu wanita itu ada. Malah wanita itu terbang menuju ke arah Bowo yang dari tadi hanya terlihat diam berdiri. Tepat di depan Bowo, hantu wanita itu berdiri. Jelas banget kalau wanita itu ngomong ke Bowo yang cuma diam terpatung. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Kali ini dia sambil tersenyum menyeringai seolah-olah mendapatkan sesuatu yang ia sukai. Mereka sama-sama berdiri saling berhadapan, kayak seorang bayi yang lagi dipandangi orang tuanya. Lain lagi dengan Gito yang masih berada di belakang Bowo sekitar 1,5 meter. Keringat Gito ngucur deres karena ketakutan yang luar biasa. Hantu wanita itu terlihat sangat tertarik dengan Bowo. Entah apa yang ngebuat ia pengen ngajak Bowo pergi. Beruntungnya kedengar suara sapi di dalam kandang yang agak keras. Sampai hal itu ngebuat Gito dan Bowo sadar. Refleks mereka langsung lari dari tempat itu. Meski udah jauh, mereka berdua berhenti sejenak buat ngeliat ke belakang di mana sosok wanita itu mereka tinggalin. Dan ternyata sosok wanita itu masih kelihatan. Sontak itu ngebuat Gito dan Bowo kembali lagi lari sekenceng-kencengnya dan gak menoleh ke arah belakang lagi. Dan mereka gak ngehirauin hasil buruan yang udah susah payah mereka dapetin. Sehabis kejadian malam itu, Bowo tampak jadi pendiam dan murung, bahkan linglung. Kalau diajak bicara, dia cuma senyum sesekali aja. Orang tua Bowo akhirnya ngebawa dia ke orang pinter. Orang pinter itu berkata kalau Bowo itu udah diambil jiwanya dan yang mereka temui adalah kuntilanak yang ilmunya tinggi. Karena rambutnya yang udah memutih beda lagi sama kuntilanak yang masih berambut hitam. Perkiraan kuntilanak itu kebetulan lewat pada malam itu. Dan dia lagi nyari mangsa buat dijadikan budak di alamnya. Sampai sekarang, Bowo masih linglung dan gak inget siapa-siapa lagi. Cuma diam dengan tatapan kosong belaka. Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sebelum pamit, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udah, sekian dan bye.